Oke wow, balik lagi ke channel gue Benrong Isekai. Kali ini gue mau bahas if story apabila Rudeus tidak dilahirkan di dunia. Sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa buat like, unlike, komen, dan subscribe. Gue terima kok mau komennya pedes, manis, asem, pahit, kecut, atau mau kayak gimana juga dah. Jangan lupa juga buat sharing jempolnya ya wow. Oke, itu aja intro yang gue sampein, mari kita ke pembahasan. Sebuah cerita di mana Mushoku Universe tanpa Rudy ya. Ini sih bisa termasuk if story ya wow. Kayak yang gua jelasin dulu di video sebelumnya, yaitu if story-nya Rejero. Tapi emang sih kebanyakan novel-novel di web novel buatan pemula pasti gunain konsep annotated timeline. Jadi selain main story, selalu ada if story guna memperluas jaringan ceritanya. If story ini diketahui pas Rudy berbincang sama Orsted. Sedikit penjelasan, Orsted ini adalah keturunan asli ras naga kuno, dan dia adalah makhluk kuno yang ditransfer ke masa depan dengan metode reinkarnasi. Tubuhnya punya suatu kutukan dan dia udah nguasain teknik kuno buat nangkal hasutan Hitogami. Hitogami tuh kayak orang kayak dewa yang ngobrol sama Rudy pas episode 9 awal debutnya di anime. Kutukan si Orsted tuh bikin orang jadi ngebenci dia dan ditakutin sama semua makhluk hidup di dunia. Sedangkan teknik kunonya si Orsted walaupun bisa nangkal pengaruh Hitogami, tapi bikin pemulihan mananya jadi lelet. Tapi dia bisa ngelihat jalan takdir seseorang yang juga luput dari pengawasan Hitogami, contohnya Rudy. Rudy yang gak kena efek kutukan Orsted, akhirnya bisa tahu hal-hal yang belum tahu dengan bayaran dia harus ngalahin Hitogami dan bekerja sama Orsted. Pas ngobrol sama Orsted, ya juga didampingin sama Eris. Nah, karena Orsted ini, kita bisa tahu nasib dunia Mushoku tanpa adanya Rudy, serta gimana kehidupan orang-orang terdekat tanpa adanya Rudy ini. Rudeus yang asli sebenarnya udah meninggal sesaat sebelum dilahirin. Lalu karena pengaruh kekuatan Laples, jiwa Om-Om No Lab ini jadi dapat kekuatan mana yang gede dan pada akhirnya cuma jiwa Om-Om No Lab ini yang bisa mendiami tubuh Rudeus. Sama juga kayak Perugius, si sang pahlawan, dia juga adalah orang yang jiwanya direinkarnasi, tapi sedikit beda sama Rudy yang masih bisa ingat kehidupan sebelumnya. Perugius gak bisa ngingetin kehidupan sebelumnya dengan jelas. Itu semua terjadi karena sedikit masalah. Terus karena Orsted bisa ngelihat macam-macam takdir seseorang, Orsted berbicara apabila jiwa Om-Om ini gak mendiami tubuh Rudeus, maka Rudeus sendiri bakal mati sebelum lahir. Kemungkinan gak bakal ada bencana ini kalau misalnya jiwa Om-Om Ugly Bastard ini gak masuk ke tubuh Rudy. Karena kemunculan Rudy yang gak seharusnya ada di dunia nyebabin distorsi ruang dan waktu yang dibuat Miko semakin besar yang pada akhirnya terjadi puncak bencana teleportasi dan datangnya Nanaoshi. Karena di epilog di Vol 1 web novel, Miko di masa depan udah ngulangin waktu sampai sebelum lahir Rudeus dan gak terjadi bencana. Tapi pas Rudeus lahir langsung jadi distorsi ruang dan waktu karena garis takdir berubah drastis. Oke wow, kita mulai dari kisah Eris. Setelah sekian lama latihan pedang sama Gislen dan lain-lainnya, Eris bergabung dengan Ordo Ksatria Asura. Dan di takdir ini, Eris adalah swordswoman berbakat sampai punya gelar tertinggi dan orang-orang memanggilnya Red Lion. Tapi di main story, Eris juga masih punya gelar namun bernama Mad Dog yang terkenal akan keras kepalanya. Dan kemudian Eris bertemu dengan Luke Notos Kreirat yang merupakan sepupu Rudeus dan menikahinya. Karena Luke udah suka sama Eris dari pandangan pertama. Walaupun gak mudah sih luluin hati Eris, kalian tau lah Eris kayak gimana ya kan. Luke sampai dihajar berkali-kali saat nyatain cintanya ke Eris. Tapi itu gak buat Luke nyerah. Sampai-sampai melalui perjuangan tanpa lelah, akhirnya Eris pun luluh dan mereka jadi pasangan suami istri yang bahagia. Padahal Luke ini termasuk orang yang playboy. Kalian tahulah tabiat keluarga Notos Kreirat terkenal akan playboynya gimana. Bersama-sama dengan Luke, Eris menjadi pengawal putih kerajaan Asura yang bernama Ariel Anemoi Asura. Sylvie bertemu dengan Roxy dan menjadi murid Roxy ngegantiin Rudeus. Mereka berdua menjadi petualang tingkat atas dan terkenal karena udah naklukin banyak Dungeon.
Tapi karena rambutnya yang tetap hijau, masih banyak orang yang benci dan menghinanya. Orsted nggak terlalu ngejelasin sih gimana caranya Sylvie dan Roxy bisa ketemu. Dan di story ini, Sylvie dan Roxy mereka nggak menikah. Mereka pun terus menjalani hidup sebagai petualang dan perawan. Mereka berdua nggak pernah dimiliki pria manapun di jalur takdir yang berbeda, kecuali Rudy seorang. Walaupun Rudy nggak ada, Norn Greyrat tetap lahir di dunia ini, dan tentu aja Bang Jago alias Paul tetap mantap-mantap sama Lilia dan ngelahirin Aisyah. Belum diketahui bagaimana cara Paul nenangin Janet soal Lilia yang hamil oleh dia sendiri. Intinya di F-Story ini, Paul tetap nidurin Lilia sampai punya 2 anak, Norn dan Aisyah, tanpa adanya Rudy karena keguguran. Kalau misalnya bencana teleportasi nggak terjadi, Ruiger nggak bakal bisa ketemu dengan Norn, dan dia bakal selalu di benua iblis. Emangnya kenapa Ruiger harus bertemu dengan Norn? Karena Norn yang buat buku The Great Adventure of the Support Rise, yang bertujuan buat ngebersihin nama Rasupardi dan ngejelasin kalau Rasupardi itu nggak jahat. Lalu apa hubungannya sama ada atau enggaknya kehadiran Rudy? Karena gara-gara Rudy, Ruiger jadi ada ambisi buat nolongin Rudy sama Eris buat keluar dari benua iblis. Dan sebagai terima kasih, Rudy ngebantu buat bersihin nama rasnya. Dan karena Rudy, Ruiger bisa bertemu dengan Norn dan menikah lagi. Di main story, Philip meninggal bersama istrinya, Hilda, karena bencana metastasis alias bencana teleportasi. Sementara ayahnya, Sauros, dieksekusi mati karena dianggap nggak bisa bertanggung jawab gara-gara bencana teleportasi di kerajaan Asura. Dan disebut nggak punya tindakan buat ngelindungin rakyatnya sebagai pemimpin. Tapi di story, mereka berdua bergabung dengan fraksi Ariel karena Eris mengabdi juga kepada Ariel. Oke, gini aja ya, wow. Jangan lupa juga buat like sama coret-coret di bawah. Kalau ada yang kurang, tambahin aja. Sekian dari ini, Benrong Isekai.